Selamat bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi. Kita akan lanjutkan pembelajaran kita hari ini masih dalam organisasi kehidupan pada makhluk hidup, dan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita organel-organel di dalam sel. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang organel-organel dalam sel. Ada 4 jenis organel yang telah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Kali ini kita akan lanjutkan dengan organel yang kelima yang terdapat di dalam sel. Dalam hal ini adalah dalam sitoplasma sel kita temukan, yaitu lisosom. Organel sel yang kelima yang kita mau lihat adalah lisosom. Lisosom merupakan organel berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan. Dari strukturnya ini, dia merupakan kantong, di dalamnya ada enzim. Maka nanti tentu terkait dengan isinya daripada lisosom ini atau organel sel ini. Nah, lisosom berfungsi untuk mencernakan zat sisa, kemudian mencernakan makanan atau zat asing. Nah, ini yang biasa berperan ini bisa menghancurkan zat-zat asing yang masuk di dalam sel. Apabila dia masuk di dalam sel dan merupakan itu zat yang baru atau zat yang asing, maka lisosom ini bisa menghancurkan zat itu. Selain mencernakan zat sisa-sisa, kemudian makanan juga zat sisa makanan dicernakan di dalam lisosom. Nah, jika lisosom pecah, enzim di dalamnya akan mencerna atau menghancurkan organel sel, dan akibatnya adalah sel akan mati. Nah, ini yang akan buku pernah saya baca di dalam plant physiology yang mengatakan seperti ini. Yang menyebabkan proses pembusukan lebih cepat pada makhluk hidup adalah, utamanya pada hewan, adalah lisosom ini. Karena begitu, kalau makhluk hidup itu mati lalu lisosomnya pecah, ini yang akan keluar yang membantu proses penghancuran makhluk hidup itu. Jadi enzimnya ini mampu menghancurkan organel sel dan akibatnya sel itu akan mati. Nah, itu lisosom. Lisosom hanya terdapat pada sel hewan, dan ingat, ini salah satu perbedaannya nanti adalah sel hewan memiliki lisosom sementara sel tumbuhan tidak memiliki. Kalau kita perhatikan gambarnya seperti ini, butiran ini, kantong-kantong ini yang terdapat di dalamnya, kemudian ada enzim yang terdapat di dalamnya, inilah yang berperan dalam mencernakan zat sisa makanan, ataukah nanti kalau ada zat asing yang masuk di dalam sel tubuh, itu akan dihancurkan oleh lisosom. Nah, ini yang saya katakan tadi. Kalau satu dan lain hal ini dindingnya pecah, lalu keluar ini, itu merusak organel-organel sel. Dan ketika makhluk hidup, dalam hal ini hewan, mati, maka ini akan pecah dan keluar membantu dalam proses penghancuran atau pembusukan pada makhluk hidup. Ini organel yang kelima, yaitu lisosom. Yang keenam adalah sentriol. Sentriol digambarkan berperan ini, bagian ini berperan dalam saat pembelahan sel. Dan ingat, ketika pembelahan sel terjadi, baru ini akan kelihatan. Jadi pada pembelahan sel ada secara mitosis dan meiosis, dan dalam pembelahan akan muncul yang disebut dengan sentriol, utamanya pada sel hewan. Ingat lagi, sentriol ini hanya dimiliki oleh sel hewan. Nah, ini gambarannya seperti ini dari organel-organel dalam sel. Jadi ini juga memiliki membran penutupnya, karena pertemuan yang lalu kita definisikan bahwa organel itu adalah bagian-bagian sel yang berada di dalam sitoplasma yang memiliki membran. Itu yang disebut. Nah, yang ketujuh adalah vakuola. Kalau yang saya gambarkan ini, karena memang pada sel tumbuhan itu vakuolanya lebih besar dibandingkan dengan pada sel hewan, kecuali pada hewan bersel satu vakuolanya sangat jelas dan ukurannya juga besar. Tapi pada hewan tingkat tinggi atau hewan bersel banyak, vakuolanya lebih kecil dibandingkan dengan sel tumbuhan. Nah, ini berarti ruang. Nah, sekarang ini memang ada ruang dan ukurannya pada sel tumbuhan itu ukurannya besar.
Pada tumbuhan yang sudah tua, vakuolanya berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Jadi di dalamnya ini kalau sel tumbuhan yang sudah dewasa atau tua, itu vakuolanya berisi cadangan makanan. Nah, sedangkan pada sel hewan, vakuolanya berukuran kecil. Ini yang saya katakan tadi, hewan yang bersel banyak. Pada sel hewan bersel satu, vakuolanya itu juga besar. Nah, justru pada hewan bersel satu seperti pada protozoa ada dua jenis vakuolanya yang peranannya berbeda. Ada yang disebut dengan vakuola makanan, ini khusus mencernakan makanan pada protozoa, dan ada yang disebut dengan vakuola kontraktil yang berfungsi mengeluarkan zat sisa dan mengatur keseimbangan air dalam sel. Nah, ini pada hewan bersel satu. Sekali lagi, vakuola pada tumbuhan itu berbeda dengan vakuola pada hewan. Kalau pada tumbuhan, utamanya pada tumbuhan tingkat tinggi, ukurannya besar. Pada hewan tingkat tinggi, ukurannya kecil. Oke. Berikut, organel yang ke-8 adalah plastida. Plastida hanya terdapat pada tumbuhan. Dan ingat, ini yang disebut lebih populer dikenal sebagai zat hijau daun. Karena memang yang dominan kita lihat pada daun itu adalah berwarna hijau. Walaupun sebenarnya plastida itu ada yang tidak berwarna hijau atau zat ini. Nah, plastida mengandung pigmen tertentu. Pigmen ini adalah warna. Kalau dia kloroplas yang ada pada tumbuhan hijau merupakan plastida yang berwarna hijau karena memiliki klorofil. Jadi kloroplas ini adalah plastida yang berwarna hijau karena mengandung klorofil, dan ini yang berperan dalam proses fotosintesis pada tumbuhan. Sehingga seringkali yang paling populer kita katakan bahwa yang memegang peranan pada tumbuhan pada saat fotosintesis adalah kloroplas, yaitu plastida yang berwarna hijau. Kemudian ada kromoplas, plastida yang berwarna kuning karena memiliki pigmen xanthofil. Jadi yang xanthofil, misalnya ada daun tumbuhan tertentu atau pada waktu tertentu dia akan berwarna kuning, itu artinya plastidanya adalah xanthofil. Nah, beda kalau karoten, ini juga jenis pigmen, termasuk kromoplas, tapi kalau karoten itu berwarna orange seperti pada wortel, sementara xanthofil itu berwarna kuning seperti pada daun tumbuhan tertentu atau daun yang sudah tua. Ada lagi satu yang disebut dengan leukoplas. Ya, leukoplas, bagian dari plastida, adalah plastida yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan. Jadi, plastida ini tidak berperan dalam fotosintesis, tapi justru digunakan sebagai tempat cadangan makanan. Jadi ada 3 jenis pigmen atau plastida pada tumbuhan, ada kloroplas, ada kromoplas, dan ada leukoplas. Yang berperan tempat terjadinya fotosintesis karena mengandung klorofil atau zat hijau daun adalah kloroplas. Nah, bagian-bagian dari sebuah plastida seperti ini, bagian luarnya ini ternyata ada 2 bagian utama yang kita harus perhatikan yang memegang peranan pada saat terjadi fotosintesis, yaitu stroma dan granum. Bagian ini tumpukan beberapa tilakoid. Satu ini namanya tilakoid. Kalau dia bertumpuk namanya granum. Nah, itu bagian. Rongganya ini namanya lamelah, kemudian membran dalam dan membran luar. Jadi plastida ini memiliki 2 lapis membran luar dan membran dalam. Nah, 3 jenis plastida yang kita gunakan, dan yang paling banyak dimiliki oleh tumbuhan hijau adalah kloroplas. Demikian pembahasan kita hari ini. Sampai bertemu kembali bersama dengan channel Agus Berbagi.